94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Alfian yang bersama menemani Anda kembali pada kesempatan pagi hari ini, Rabu 22 Desember 2021. Dalam dialog Lintas Makassar pagi, kita bahas dilema serapan anggaran. Nah, baru-baru ini Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyoroti sejumlah pemerintah daerah ya karena minimnya serapan anggaran begitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanda seperti mungkin telah Anda ikuti dalam buletin berita lewat sorotan pagi telah disampaikan oleh ekonom dari Universitas Hasanuddin Makassar, Anas Anwar Makatutu ya. Beliau mengatakan bahwa seharusnya idealnya dalam 1 tahun anggaran tersebut harus habis karena apa yang dianggarkan ya dalam 1 tahun tersebut itu merupakan hasil dari musyawarah rencana pembangunan ya. Di daerah biasanya disebut dengan musrembang, musyawarah rencana pembangunan, yang kemudian diimplementasikan lewat anggaran. Nah, apabila kemudian anggaran tersebut tidak terserap sepenuhnya, ini berarti ada perencanaan yang salah, ada perencanaan yang kurang matang, kurang baik ya. Bahasa kasarnya tadi dikatakan pengamat bahwa ada perencanaan yang tidak becus ya. Nah, sehingga anggaran tersebut tidak bisa diserap dengan baik. Nah, mungkin juga bisa dibedakan juga antara efisiensi penggunaan anggaran dan sisa lebih penggunaan anggaran. Nah, anggaran yang tidak terserap akan menghasilkan silpa, sisa lebih penggunaan anggaran, ya. Nah, dan juga efisiensi anggaran. Nah, artinya ketika silpa yang cukup tinggi, artinya bahwa bisa saja kemudian nanti ini berimplikasi akan berdampak pada timbulnya yang namanya inflasi begitu ya. Ada inflasi daerah, jumlah uang yang beredar cukup banyak. Artinya tidak ada keseimbangan neraca begitu ya di pemerintahan daerah. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ketika itu terjadi, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat inflasi ya. Baik, pendengar, pagi ini sedianya saya akan berbicara dengan para pembicara dari Bappedalit Bangda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Bapak Darman Bintang. Kami masih sementara menghubungi beliau, dan juga dari pakar tata kelola keuangan, ya, pakar anggaran nih dari Universitas Patriarta, Bapak Dr. Bastian Lubis SEMM, ya. Dan sementara juga saya akan coba untuk bergabung dengan narasumber dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Mudah-mudahan sebentar ada Pak Rahman Pina yang akan memberikan pemaparan mengenai gambaran dari anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kami akan kembali sesaat lagi, pendengar, tetap di RRI Pro 1 Makassar. 4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Janji
.4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Andi Darmawan Bintang, Kepala Bappedalit Bangda Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya sudah bersama beliau saat ini lewat sambungan telepon. Pak Darmawan Bintang, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu sedikit Pak Darmawan Bintang. Saya tahu bahwa pagi ini Anda sibuk ya. Dan baik Pak Darmawan Bintang, mungkin saya langsung ke pertanyaan Pak. Seperti apa sebenarnya realisasi penggunaan anggaran di Provinsi Sulawesi Selatan Pak Andi Darmawan? Baik, terima kasih. Ya. Realisasi anggaran per sekarang tanggal 20 per 19 Desember itu kita sudah mencapai 83% lebih. 83%. Ya. 83% ya. Meskipun demikian kita masih optimis untuk mencapai di atas 90%. Targetnya berapa Pak? Target yang penting kita capai dulu di atas 90%. Ya. 94, 95 sebenarnya yang kita mau capai. Kita masih melihat perkembangan pencairan anggaran dari teman-teman terutama pada akhir tahun anggaran ini, dan kita masih optimis untuk mencapai ke hal itu. Oke. Mungkin bisa disebutkan Pak Andi Darmawan, ini di sektor-sektor mana saja yang kemudian ini ada yang tidak terrealisasi begitu? Bukan tidak terrealisasi, artinya ada keterlambatan penyerapan. Itu pertama diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti misalnya terjadinya refocusing, kemudian yang kedua keterlambatan dalam hal perencanaan, dan yang ketiga kendala-kendala administrasi yang ditemui di lapangan, baik pada pihak ketiga maupun teman-teman yang berada pada pihak administrasi. Semua itu menyumbang pada terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran di APBD 2021 ini. Lalu bagaimana dengan proses tender? Karena kan biasanya di beberapa pemerintah daerah proses tender yang biasanya menjadi kendala begitu terkait dengan realisasi anggaran tersebut, Pak Andi Darmawan. Proses tender yang terlaksana di 2021 ini sudah semua dilaksanakan. Artinya dalam hal pelaksanaan lapangan yang kadang menjadi kendala, seperti yang saya katakan tadi, cuaca juga. Kalau 2022 nantinya kita berharap bahwa ada pelajaran juga yang kita bisa dapatkan di 2021 ini dengan melakukan atas perintah Pak Gubernur untuk segera mungkin melaksanakan tender dini supaya bisa dilaksanakan secepat mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Beberapa waktu sebelumnya kan pernah Menteri Sri Mulyani menyoroti sejumlah daerah. Saya nggak tahu apakah Sulawesi Selatan masuk diantaranya terkait dengan masalah serapan anggaran ini begitu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, bagaimana kemudian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa merealisasikan, bisa mencapai target 90% itu, Pak? Apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan ini, Pak Andi Darmawan? Ini kan masih ada sampai dengan tanggal 31 Desember untuk penyerapan. Langkah-langkah yang kami lakukan tentu teman-teman untuk segera mungkin melakukan permintaan atau mencairkan anggaran. Meskipun demikian kita tidak boleh juga tergesa-gesa. Karena jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau kekurangan-kekurangan yang terjadi, tentu akan lebih merepotkan. Jadi kita harap bahwa teman-teman segera mungkin menyelesaikan pekerjaan dalam jalur normatif sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pertama penyerapan juga bisa dicapai sesuai dengan yang kita targetkan. Yang kedua mereka atau kita bisa tidak melanggar hukum gitu, Mas. Kalau di jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini apakah tidak ada keraguan-raguan begitu dalam mengeksekusi perencanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya? Karena ini kan bisa menjadi kendala di beberapa daerah begitu, di beberapa wilayah ada keraguan-raguan dari OPD, kepala daerah dan mungkin ke instansi-instansi yang lain untuk melakukan eksekusi begitu, Pak Andi Darmawan. Memang sebenarnya tidak ragu-ragu ya. Cuman istilah ragu-ragu mungkin berbeda kalau kita katakan ada unsur kehati-hatian. Unsur kehati-hatian berbeda kalau kita ragu-ragu, jadi unsur kehati-hatian sehingga semua hal-hal yang mungkin dirasa kurang itu perlu sesegera atau disiapkan sebaik mungkin.
Oke, jadi harus harus sesuai dengan standar operasional prosedur, jangan sampai kemudian ini ada masalah di belakang hari begitu. Betul, Ya, Pak. baik. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Saya sampaikan kepada Anda, ini DIPA sudah diberikan begitu ya kepada seluruh pemerintah daerah, instansi begitu. Ada pelajaran bahwa ada sedikit keterlambatan. Bagaimana kemudian langkah rencana yang akan dilakukan untuk 2022 mendatang supaya apa yang terjadi di 2021 ini bisa menjadi sebuah pijakan, bisa menjadi sebuah referensi untuk bagaimana berjalan untuk di tahun 2022 mendatang, Pak Andi Darmawan. Ya. Kemarin pada saat penyerahan DIPA, Pak Gubernur sudah mengingatkan bahwa tentu masyarakat sekarang ini kondisinya sangat membutuhkan apa yang kita belanjakan. Itu akan menimbulkan perputaran di mereka. Kemudian yang kedua, tentu hal-hal yang kita rencanakan akan lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat kalau proses pelaksanaannya lebih awal. Oleh sebab itu beliau menekankan bahwa kita jalan dengan menekankan percepatan penyerapan anggaran. Tentu kondisi ini juga pada sisi pengadaan barang dan jasa itu dilakukan tender dini. Yang kedua, beliau mengingatkan bahwa hal-hal yang berkaitan yang memang mempunyai manfaat yang sangat besar di masyarakat didahulukan untuk dilaksanakan, dan juga yang punya dana besar sehingga tidak mengganggu neraca keuangan pemerintah pada saat berjalan nanti di tahun 2022. Oke, artinya proses tender sudah ada yang bisa dimulai begitu Pak Andi Darmawan ya? Sudah. Sejak dini. Sudah ada kemarin sudah diinventarisir dan sudah akan segera dimulai proses tender dini yang dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang Jasa pemerintah provinsi. Tahun lalu silpa cukup besar Pak. Apakah tahun ini bisa diminimalkan silpa? Insya Allah kita berharap bahwa silpa tahun ini, karena sebenarnya sisa lebih perhitungan anggaran itu bisa diakibatkan oleh ketidakberjalannya kegiatan. Namun dengan demikian kita berharap kita bisa tekan sehingga anggaran itu bisa tepat guna. Oke, baik. Itu mudah-mudahan bahwa tidak ada itu silpa bisa ditekan begitu Pak ya, karena ketakutannya biasa para pengamat ketika silpa tidak bisa ditekan bisa berimplikasi pada terjadinya inflasi begitu di daerah. Betul, karena tidak berputar dia punya anggaran. Betul Pak, betul. Baik. Itu harapan kita bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Selatan. Pak Andi Darmawan Bintang, silakan melanjutkan tugas kembali. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Andi Darmawan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Demikian pendengar, Pak Andi Darmawan Bintang. Saya tidak bisa berlama-lama dengan beliau. Beliau pagi ini ada pertemuan dengan pelaksana tugas Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya tadi sudah dijelaskan bahwa anggaran saat ini telah mencapai 83%. Ya, kendatipun tahun lalu memang ada silpa sisa lebih perhitungan anggaran, penggunaan anggaran. Ya, nah diupayakan bahwa hingga akhir tahun ini bisa ditekan. Ya, karena seperti yang telah disampaikan tadi dalam sorotan bahwa efek dari tingginya silpa sisa lebih penggunaan anggaran berefek pada perekonomian. Artinya nanti inflasi bisa tinggi begitu ya. Harga-harga bisa tinggi, jumlah uang yang beredar akan tinggi, tidak sebanding dengan jumlah barang yang beredar, kegiatan yang beredar ya. Baik, itu menjadi implikasi ketika silpa ataupun juga kegiatan-kegiatan ya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak berjalan dengan baik. Iya, baik, saya akan berbincang satu lagi pendengar dengan narasumber berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun, mengalun-alun bersama alun
Jalan-jalan memecah kenangan jejak air rintik hujan, bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta nostalgia, menggapai hayalan. Lihat kita bertaburan bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana, menari-nari asmara. Mengisi menggapai hayalan bahagia. Lihat kita bertaburan bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana. Hati kita bertaburan bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana, menari di atas sana, melantunkan lagu cinta, menari-nari asmara. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, saudara pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan ekonom dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Sutarjo Twi. Kita akan minta ulasan beliau terkait mengenai serapan anggaran. Baik, Pak Sutarjo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat RRI. Pak. Bagaimana kabar? Sehat semua. Sehat-sehat semua Pak ya. RRI tetap jaya. Amin. Baik Pak Sutarjo Twi, mungkin Pak Sutarjo pernah mengikuti sorotan dari Pak Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati, sejumlah pemerintah daerah ya yang serapan anggarannya sangat minim begitu. Nah, ya Sulsel sendiri, Pemprov Sulsel sendiri sejauh ini hingga 19 Desember kemarin sudah 83%, dan menurut Pak Kepala Bapeda Litbangda di Darman Minta mengatakan bahwa ada memang beberapa keterlambatan begitu ya pada saat eksekusi di lapangan. Nah menurut Pak Sutarjo, apa sih yang kemudian membuat terkadang pemerintah daerah ini serapan anggaran begitu minim begitu ya? Hampir beberapa seluruh daerah merasakan hal yang seperti itu, Pak. Ya, kan begini. Ya. Biasanya ya ada dua kendala yang mengakibatkan serapan anggaran itu rendah. Ya. Yang pertama adalah pengawasan terlalu ketat. Oke. Jadi ragu-ragu dong Pak untuk pengawasan ketat sehingga dia nggak akan berbuat. Oke. Yang di bawah ini ya tidak akan berbuat karena dia takut jangan sampai salah masuk KPK karena hukum. Ya. Kan begitu. Ya. Yang kedua berbelit-belit persyaratannya. Oke. Berbelit-belit persyaratannya. Artinya begini, kalau misalnya anggarannya untuk pembangunan, jangan terlalu banyak lah dia punya persyaratan tender. Jangan terlalu banyak persyaratannya begitu. Dipermudah lah itu. Apalagi kalau misalnya, kalau saya melihat
83% sosial itu sudah bagus sekali. Ya. Malah ada daerah yang 60, bahkan 40. Ya. Nah, oleh sebab itu saya bagus kalau sosial 83%. Ya. Nah, yang tadi saya bilang yang dua tadi itu ya, yang pertama adalah takutnya para pengambil keputusan untuk memutuskan supaya anggarannya itu cair, kan gitu masalahnya diperketat itu. Ya. Yang kedua adalah banyaknya persyaratan. Ya. Nah, itu mesti birokrasi itu mesti diperpendek, jangan diperpanjang. Ya. Kasihan itu yang dibawa. Akhirnya uang kembali ke DIPA kan itu. Betul. Bisa anggaran silpa muncul silpa kan. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau menurut saya adalah jangan terlalu kaku di dalam penerapan pengawasan. Mhm. Mhm. Kalau kaku itu akibatnya yang mencairkan akan takut. Oke. Mungkin Yang kedua- masyarakat butuh penjelasan ini Pak Sutarjo. Apakah anggaran itu sebaiknya dihabiskan begitu ataukah memang kalau nggak habis ya sisanya kan bagus begitu, artinya ada tabungan. Mungkin ada yang masih berpendapat persepsi masyarakat seperti itu Pak Sutarjo. Mungkin bisa berikan penjelasan. Seharusnya habis. Harusnya habis. Iya, ini kan Ya. kalau uang banyak keluar dari pemerintah, itu kan yang mendorong perputaran keuangan. Betul. Uang banyak beredar, Ya. masyarakat bisa menikmati itu. Ya. Dan itu kan sudah dianggarkan. Artinya apa? Kalau tidak habis berarti kan pertama perencanaannya ngawur kan? Ya. Tidak habis. Tidak becus ya. Yang lain ya. Betul. Pertumbuhan nanti Ya. ya tumbuh dia. Ya. Misalnya untuk perikanan, pertambangan, nggak jalan uangnya, akibatnya tidak tumbuh. Ya. Nah itu mengakibatkan uang ekonomi daerah tersebut juga kurang Lambat. Ya. karena anggarannya tidak keluar. Ya. Kan begitu. Ya. Pertumbuhan itu kan dia hitung dari serapan anggaran dihasilkan produktivitas Mhm. di masing-masing sektor itu ya. Ya. Nah kalau produktivitas tidak menghasilkan tidak anggarannya, ya tidak tumbuh. Hmm. Nah itu dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Dari kenikmatan rakyat kan tidak menikmati itu, mesti ada misalnya pengadaan speedboat ikan jalan kan gitu itu kasihan itu kan gitu Bantuan-bantuan tidak jalan begitu Pak ya. ya yang harus dinikmati oleh masyarakat Ya. itu dibikin lama tidak keluar uangnya Ya. Baik. sehingga tidak ada kasihan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat itu. Mhm. Apa yang menjadi implikasinya Pak Sutarjo kira-kira ketika nilai apa implikasinya Pak? Apa akibatnya ketika nilai silpa itu besar? Yang pertama begini, implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi kan rendah. Baik. Pertumbuhan ekonomi rendah. Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi rendah, daya beli masyarakat berkurang. Ya. Kalau daya beli masyarakat berkurang, produsen juga yang membuat pakaian, makanan juga kurang juga. Baik. Jadi lingkaran itu menjadi besar, Ya. menjadi sama dengan luar biasa pengaruhnya itu. Bisa berimplikasi pada inflasi juga Pak Sutarjo ya? Ya Pak? Bisa berimplikasi pada tingkat inflasi di daerah. Tidak, kalau dia rendah, dia menjadi deflasi. Deflasi. Baik. Tidak ada uang beredar kan? Ya. Nah, deflasi itu kan negatif. Ya. Bukan berarti inflasi itu positif, bukan. Maksud saya harusnya selalu inflasi. Inflasi itu menandakan bahwa ada pertumbuhan. Baik. Kalau deflasi kan uang tidak ada, kasihan loh. Mhm, mhm. Uangnya barangnya banyak, tidak ada uang. Itu juga berbahaya. Oke. Nah, masih bagus inflasi. Oke. Ada daya beli, didorong daya beli. Kalau daya beli itu meningkat, produsen swasta juga bisa meningkatkan produksinya. Mhm, mhm, mhm. Kan begitu itu. Baik. Apa yang Karena kemudian banyak permintaan, karena Baik. uang ada banyak. Ya. Kalau permintaan banyak, produsen meningkatkan produksinya, tenaga kerja juga akan diterima banyak juga. Betul. Baik. Luar biasa dia perkembangan itu. Artinya apa? Orang mau beli televisi kan ada uangnya, dia bisa beli Ya. televisi, beli radio segala macam kan itu. Mhm. Oke. Kalau menurut Pak Karena Sutarjo apa? inflasi, tapi Ya. kan juga menjadi hot inflasi, terlalu tinggi inflasinya. Itu juga kurang bagus. Ya. Kalau menurut Pak Sutarjo, apa sih yang kemudian membuat serapan anggaran tersebut menjadi rendah begitu? Apakah memang karena tadi ya pengawasan terlalu ketat sehingga terkesan pemerintah daerah, mungkin OPD dan juga instansi-instansi ini ragu-ragu begitu, dilematis untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengeksekusi anggaran tersebut? Sangat artinya mudah-mudahan tidak begitu ya. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai uang itu cuma disimpan di bank saja. Ya. Yang menghasilkan bunga kan begitu itu. Anggaran yang datang kan disimpan di bank dulu. Ya. Mhm.
Nah, kadang-kadang kan Pemda juga begitu. Pemda kan begitu, kadang-kadang begitu lebih bagus uangnya simpan di bank daripada dipakai untuk keluar untuk produksi. Tetapi sebenarnya kontrol yang mesti baku antara eksekutif dan legislatif itu jangan nanti dekat-dekat akhir tahun baru kontrol. Ya. Terus sejak awal Januari ada progres begitu. Ya. Januari bagaimana, Februari bagaimana, dikontrol oleh DPR atau misalnya kalau di sini kan ada namanya apakah bagian pengawas itu ya. Ya. Jangan nanti sudah Desember baru ribut-ribut lagi. Waduh, masih kurang. Oke. Nah, lalu Harus tiap bulan ada progresnya yang khusus mengontrol pemanfaatan anggaran. Ya. Atau kenapa salikan ke pemerintahan itu. Lalu ya, Pak Sutarjo, lalu bagaimana menurut pendapat Bapak dengan kualitas para SDM aparatur-aparatur kita yang kemudian bertugas dalam perencanaan pembangunan dan juga kemudian mengeksekusi anggaran tersebut? ya, yang satu perencanaan mungkin di bab beda ya, Ya, beda Bapak. ya. Yang satu di bagian pelaksanaan itu tidak saling kontrol. Ya, Pak oke. Presiden, saya kan sudah kasih rencananya. Ya. Ya, kamu kan belum bikin. Nah, itu maksud saya siapa top manajemen ya, Ya. top manajemen di provinsi ini, jangan dia punya dengan dia punya stafnya untuk mengontrol setiap bulan. Sekali lagi setiap bulan dikontrol loh. Ya. Kenapa terlambat? Kenapa kurang? Sehingga sedini mungkin itu dapat deteksi kenapa di mana keterlambatannya. Harus senantiasa berkoordinasi. Ya. Ya, kan misalnya rapat koordinasi apakah itu kayak di Pemda ya, Ya. rapat koordinasi tiap bulan. Apa OPD-nya itu kumpul kita rapat. Ya. Jangan sampai papel dia lepas tangan. Oh, sudah dikirim pelanggaran kok. Baik. Di situ berbahayanya. Ya. Nah, saat Sulitnya zaman sekarang ini di Indonesia, Ya. sulitnya itu koordinasi. koordinasi ya. Sulit di situ. Nah, itu sebenarnya top management yang harus mengambil alih itu, berperan di situ. Oke. Dia berperan di situ sama dengan kapten kesebelasan ya. Betul. Dia berperan di situ. Dia di samping dia pemain, dia juga berperan sebagai kontrol untuk atur ke sana, ke kiri, ke kanan gitu maksud saya. Betul. Ya, Pak Sutarjo, ini kan saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membagikan begitu kepada seluruh OPD dan juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Selatan, instansi, DIPA begitu ya. Pemprov DIPA. Sulsel telah membagikan DIPA begitu beberapa Ya, waktu siap. yang lalu dan diharapkan bahwa ini secepatnya direalisasikan, secepatnya ditenderkan dan kemudian tahun depan langsung dieksekusi. Apa kira-kira masukan Anda untuk DIPA 2022 ini, Pak Sutarjo? Ya, ini kan sudah ada DIPA-nya. Ya, sudah ada. Oh, jangan di tender dong. Oke. Harusnya Ini sudah. kan, ini kan begini. Ini perbuatan tender itu kan bukan lagi pertama kali, ini sudah puluhan tahun itu tender, katanya sudah hal biasa itu. Tidak ada problem di situ sebenarnya di tender itu. Ya. Karena sudah puluhan tahun kan dilaksanakan tender ini. Ya. Sudah puluhan tahun, tinggal mungkin mana tidak bagus dibuang, yang bagus diperbaiki, mengatakan begitu kan begitu aja kan itu. Ya. Yang herannya saya, pekerjaan yang saya anggap rutin banyak alat tiap tahun. Ini kan aneh. Ini kan rutin ini bos. Ya. Dari dulu itu sudah ada tender, bukan hal baru. Begitu. Sehingga percepatan tender itu mempengaruhi pada pembangunan cepat juga. Percepatan perputaran uang ketika proses tender cepat, perputaran uang Ya. juga akan semakin cepat begitu Pak ya. Yang kedua adalah coba kalau tender itu koordinasi dengan perbankan. Ya. Karena begini, walaupun tender itu dipercepat, tapi pihak pemborongnya atau kontraktornya tidak punya uang, kemudian dipersulit oleh perbankan, dia juga akan sulit mempercepat pembangunannya. Ya. Kan begitu, mesti ada koordinasi di situ. Oke. Perbankan, Pemda, regulasi kan, dengan yang pengawas. Itu cukup kok. Oke. Biasanya kan ada swasta diwakili oleh Kadin, Ya, betul. pemerintah oleh gubernur wali kota. Ya. Mungkin ada pihak perbankan. Di situ kita bicara baik-baik. Ya. Karena walaupun cepat dia punya tender, tidak tahu ngapain. Artinya anggarannya kan ada. Oke. Kemudian untuk membangun kan tidak mungkin di muka, paling hanya garansi bank uang muka 20% misalnya. Jadi semuanya harus saling mendukung begitu Pak ya. Harus ada koordinasi. Dan Harus koordinasi. ini bagaimana bisa teamwork yang Oke. solid.
Oke. untuk menuju pertumbuhan Oke. ekonomi sosial yang paling bagus. Ah. Cuma butuh teamwork kok. Saya ingatkan bahwa Sulsel ini semuanya ada. Ya. Perikanan, pertambangan, perkebunan, perdagangan, semuanya ada. Sumber daya alamnya ada, kesimpulannya ya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya mantap, Ya. pintar-pintar semua loh. Ya. Cuma ini kan tidak berkoordinasi. Yang takut saya Oke. ada namanya ego sektor. Ego Berbahaya. sektoral. Oke. Oke. Tidak oke. terlalu sulit kok. Kecuali ada kita punya daerah yang hanya patuh saja. Kan susah itu. Ini mau apa di susah ini? Iya, iya. Kita sebut mie apa yang kita mau. Semua ada kok. Iya, iya. Oke. SDM-nya, pintar-pintar. Oke. Berjalannya, oke. Jadi apa? Nah, sehingga saya melihatnya Koordinasi. koordinasi atau teamwork yang tidak solid. Ini yang Jadi berbahaya lagi. ini biasa menjadi teamwork yang tidak solid yang menjadi kendala kenapa kemudian serapan anggaran bisa agak terlambat begitu Pak ya. Ya, Oke. cuma misalnya ada persoalan, jangan pakai surat menyurat. Itu saja kita rapat. Kalau misalnya bisa kumpul, asumkan. Ya. Ini tidak, tunggu dulu pendapat si ini, tunggu dulu. Wah, lama dong. Oke. Padahal persoalannya kan cuma 10 menit kita rapatkan apa kendalanya. Ya. Artinya semua yang terlibat dalam stakeholder itu kita ulas sama kita rapat. Ini ada kendalanya begini. Oke. Di proyek ini ada kendalanya. Mungkin mengenai tanahnya bagaimana. Kan begitu itu. Ya. Pembebasan tanah bagaimana. Sudah jangan tunggu nanti ketahuan kenapa lu jalan-jalan. Pak masalah di kenapa diam-diam? Itulah tadi yang Pak Sutarjo, itulah tadi yang diakui oleh Kepala Bappedan Litbangda mengatakan bahwa memang ada sedikit keterlambatan untuk ada keterlambatan dalam proses serapan anggaran di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Nah, dikarenakan ada beberapa faktor tadi ya, karena keterlambatan tersebut juga terkait yang Anda katakan tadi masalah koordinasi begitu. Nah, selama ini beberapa ekonom mengatakan ya mungkin ini melihat secara makro begitu, secara makro di Indonesia bahwa pada umumnya ada beberapa pemerintahan daerah yang SDM-nya ini masih kualitasnya masih belum begitu bagus lah begitu dalam melakukan proses perencanaan bahkan sampai dengan proses eksekusi anggaran tersebut. Inilah yang menjadi kendala sehingga kenapa kemudian ya proses serapan anggaran tersebut menjadi lamban ya. Ada beberapa bahkan ada beberapa program yang sama sekali tidak terlaksana begitu. Ya. Ya. Jadi di Sulsel Anda mengatakan bahwa tinggal koordinasi saja karena masalah SDM itu sudah oke dan juga bagaimana kemudian ya yang lain-lainnya juga sudah oke begitu Pak ya. Pak, kalau saya tidak pernah yakin di Sulsel itu SDM-nya lemah. Ya. Tidak percaya saya itu. Hasil penelitian saya, Pak, Pak Lurah saja ada S2, banyak sekali S2, Pak. Baik. Pak Lurah itu. Baik. Jadi kalau cuma SDM, saya nggak pernah yakin. Kemudian kalau SDM formal, misalnya dia nggak bisa kuliah, kan ada sekarang ini Google, ya bukan di Google situ apa, pintar-pintar mereka kok. Sekarang sudah mengglobal. Tidak ada di bilang SDM-nya lemah, tidak ada itu. Apa dia semua, apakah anak Sulsel, di mana-mana mereka merajai. Kalau hanya membangun gedung 20 tingkat, bukan juga banyak yang tahu kok. Cuma problemnya, ini kapan mau dimulai, kan gitu. Kapan memulai, tendernya kapan mulai, masalahnya di mana, itu didiamin saja. Tertunggu masalah didiamin. Nanti dikorek sama wartawan RRI baru dikorek-korek lagi. Perlu diberi jawaban. Maksud saya, coba ada satu tim di Sulsel ini yang memberikan evaluasi progres setiap bulan. Timnya saja. Tim monitoring maksudnya Pak ya? Monitoring. Dia monitoring itu setiap bulan saya punya bagaimana ini perikanan, bagaimana kehutanan, bagaimana ini. Di mana punya kan sudah ditahu dia punya DIPA kan sudah ditahu. Kemudian realisasi kan selesai itu kan 2 poin itu kan. Dibuatkan misalnya kan cuma 12 bulan, dipotong 1 bulan dengan Desember 10 bulan, 10 bulan harus diselesaikan. Nah, bulan kedua berapa, ketiga berapa, cepat ketahuan itu kok. Siapa kira-kira siapa yang harus membentuk tim monitoring ini? Artinya kebijakan ada di tangan gubernur begitu Pak ya? Iya. Kan bantu sebagian orang kok. Itu monitoring Pak, tidak susah. SMP pun bisa kok.
Karena begini, logikanya begini, dia punya DIPA 100, Ya. bulan ini berapa? 90, ya masih ada 10, sebar 10 kan dapat 10%, kan cuma itu. Ya. Kemudian kenapa 10%? Laporkan ke ngambil ke pusat bos, perikanan cuma 10%, sudah bulan ke-6 ini. Ya. Dia tidak perlu membuat langkah-langkah, jangan dibebani dia langkah-langkah solusinya, jangan. Dia hanya melaporkan di pertambangan itu, kehutanan itu, sudah bulan ke-6 baru 10%. Ya. Nah, urusannya mereka yang punya lagi yang mengatur kenapa 10%. Cuma ada yang monitoring itu supaya ribut duluan. Oke. Supaya ribut duluan itu. Ini belum mencapai target. Masa sudah bulan ke-6 baru 10%. Oke. Gitu. Oke. Yang saya tidak, yang kurang bagus itu kalau misalnya nanti Desember aduh kurang nih, mau Ya. diapain lagi? Itulah sebabnya biasa mau Natalan, mau tahun baru. Itulah sebabnya biasa begitu Pak ya, membuat program yang terburu-buru di akhir tahun anggaran begitu, Ya, sehingga ya, hasilnya ya, tidak ya. maksimal. Itu dia. Iya, Yang saya tahu, saya yakin semua bos-bos tahu itu kok. iya, Dia punya masalah dia tahu, solusi juga dia tahu, tapi mungkin terlalu sibuk mereka. iya. Baik, Pak Sutarjo, ini sudah akhir Desember 2021 begitu. DIPA pun sudah dibagi kepada setiap OPD, kepada pemerintah daerah ya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan apa harapan Anda begitu Pak untuk memaksimalkan anggaran ya yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022? Iya, ini kan sudah menjadi namanya tim pos, Ya. waktu mendesak. Ya. Kan begitu. Kalau mendesak, dibagilah ditambah tenaga kerjanya, tenaga ahlinya ditambah. Kan begini, sama dengan kita bangun bangunan, tinggal 2 bulan, kayaknya cuma 10 orang, biasanya cuma 10 orang. Yeah. Tambah dong dari 50 orang, cepat-cepat selesai masalahnya, kan gitu tuh. Oke. Artinya apa? Harapan saya adalah percepatan ini dibikin cepat. Ya. Kalau tidak takut dengan KPK, kan mungkin masalahnya. Ya. Kalau takut kan jangan sampai asal-asalan datang BPK periksa, temuan BPK lagi. Ini kan sebuah dilema. Bagi Ya. pemerintah kasihan juga sih. Makanya saya bilang, karena pengawasan terlalu ketat, lambat pelaksanaan penyelesaian proyek Oke. anggarannya. Oke. Kalau terlalu bertele-tele diminta, inilah. Artinya sistem birokrasi yang mungkin harus dikurangi begitu, dipangkas Pak ya. potong. Nah, Ini bukan zamannya lagi tuh. Ini kan kita sudah digital. Ya. Bicaranya di Zoom, di Google Meet. Jangan terlalu bertele-tele, dia punya ketentuan. Ya. Kalau begini, kalau orang misalnya mau bikin SIM, Ya. SIM ada KTP, kan gitu ya. Ya. Nah, jangan lagi orang bikin KTP diminta kartu keluarga. Kan KTP itu keluarga ada. Jangan lagi polisi yang minta, itu contoh ya, jangan lagi SIM, mana kartu KTP, mana kau punya kartu keluarga, mana PBB-mu, kan luar biasa itu akan menjadi lambat. Ya. Oke. Sistem birokrasi yang harus dipangkas supaya ini Dipangkas. bisa lebih Maka, mempercepat dan begitu lebih Pak ya. penting lagi Pak, ke depan perbaikannya, buatlah tim itu yang monitoring, Tim monitoring. yang melaporkan setiap bulan ke gubernur atau kepada siapa sih, nggak tahu saya, kepada siapa itu, yang bisa melaporkan bahwa, Progresnya seperti apa? tembusannya ke wartawan lah, wartawan nggak teriak-teriak. Ini berdasarkan temuan monitoring segini, Ya. gitu. Karena kadang-kadang pemerintah manusia itu kalau tidak dicubit dia nggak merasa, dia nggak kaget lagi tidurnya. Ya. Ini mesti dicubit, bangun kok, gitu. Baik. Ya Pak Sutarjo, terima kasih banyak Pak Sutarjo itu untuk ulasannya bersama RRI pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Sutarjo. Terima kasih ya. Ya. Nanti kalau rekaman kirim ke saya kalau rekamannya kalau ada. Siap. Ya. Kami akan kirimkan. Terima kasih ya. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Jaya di udara. Baik. Kita ada di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarjo Tui, ekonom dari Universitas Muhammadiyah Makassar, sedang menyampaikan pandangannya soal serapan anggaran. Ada 2 poin tadi yang saya dapat pendengar yang disampaikan Pak Sutarjo Tui ya, bahwa untuk mempercepat serapan anggaran, birokrasi ya, administrasi yang harus dipangkas, jangan bertele-tele, jangan berbelit-belit ya, supaya kemudian eksekutor ini tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan begitu, tidak ragu-ragu dalam mengeksekusi ya. Oke. Dan kemudian perlunya juga ada tim monitoring yang dibentuk oleh pimpinan daerah, kepala daerah ya, untuk
memonitor untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana progres, sejauh mana serapan anggaran begitu yang ada, sejauh mana realisasi program yang sudah direncanakan sebelumnya, ya. Karena program tersebut direncanakan melalui sebuah musyawarah, namanya Musrembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang dihadiri seluruh unsur yang ada, ya. Nah, dari situlah kemudian anggaran dibukukan dan kemudian direalisasikan begitu, ya, pada proyek-proyek pelaksanaan pembangunan, ya, dan juga lewat pembelian barang dan jasa. Nah, jadi menurut ekonom pendengar, memang anggaran tersebut harusnya habis, nggak boleh sisa, ya. Jadi kalau sisa artinya ada program yang tidak terlaksana, uang tersebut tersisa. Pertumbuhan ekonomi akan stagnan, tidak berjalan dengan baik di satu daerah, ya. Jadi masyarakat tidak akan dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Nah, jadi memang, ya, salah satu yang mendorong perekonomian adalah bagaimana kemudian realisasi anggaran tersebut, ya, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang di Indonesia sendiri peran kuncinya masih ada di pemerintah yang memiliki anggaran yang cukup besar, ya. Oke, jadi itu tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara kita, dari Kepala Bappedalit Bangda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Darmawan Bintang, ya, dan juga ekonom dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Sutarjo Tui MM. Sampai di sini saya Alfian temani Anda dalam dialog Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Rabu 22 Desember 2021. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir.